Puji Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau memberikan kepada kami berkat yang berlimpah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami dan menguatkan kehidupan kami, iman kami, memulihkan kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, hati kita mendapatkan pemulihan, hati kita mendapatkan penghiburan. Karena seringkali ketika kita hidup di dalam kehidupan kita tiap hari, ada saja mungkin yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Ada saja mungkin di antara sesama kita yang membuat kita kecewa. Mungkin kita dicurigai, kita dikhianati. Kita sebagai pimpinan, mungkin anak buah kita memberontak kepada kita. Kita sebagai orang tua, anak-anak kita belum begitu taat kepada kita. Atau mungkin rekan kerja kita, orang yang tak pernah kita sangka-sangka pun, kadang-kadang mereka rekakan sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Hari ini firman Tuhan mengajari kita di dalam Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat yang kedua berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita mendapati sebuah doa yang memohon keadilan dari Tuhan. Kita mendapati sebuah ungkapan doa di mana kita memohon Tuhan memperlakukan dengan adil atas perkara kita. Kita memohon bagaimana Tuhan membela kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan membela perkara-perkara kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya keadilan itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kemudian hidup kita itu dibenarkan oleh Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ada beberapa prinsip yang luar biasa yang dibagikan oleh firman Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau mendapatkan keadilan dari Tuhan atas perkara kita, yang pertama kalau kita mau mendapatkan sebuah pertolongan dari Tuhan, saudara, kita harus hidup dengan ketulusan. Firman Tuhan berkata, yang kita baca di ayat 1 tadi berkata, berilah kepadaku keadilanmu ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Saudara, ketika kita hidup dalam ketulusan, Tuhan sedang mengajari kita untuk kita hidup dalam hati nurani yang murni. Firman Tuhan mengajari kita supaya kita tidak memiliki sedikit pun kepahitan. Kita harus melepaskan pengampunan. Sedikit pun tidak ada maksud jahat di dalam diri kita. Bahkan ketika kita diperlakukan gak adil, kita diperlakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kita pun, orang yang memiliki ketulusan hati, dia akan membalasnya dengan kebaikan. Dia akan membalasnya dengan pengampunan. Dia akan membalasnya dengan kemurnian hati yang tulus. Sebuah kasih yang tidak pura-pura. Seringkali pada waktu kita diperlakukan gak adil, kita kehilangan ketulusan hati. Kita tidak mau lagi hidup dalam ketulusan hati. Mungkin muka kita tidak lagi berseri-seri karena berangkat dari sebuah hati yang sakit, hati yang pahit, hati yang kecewa, hati yang curiga. Tapi dengarkan kabar baik firman Tuhan hari ini. Meskipun kita diperlakukan gak adil, berdoalah kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan keadilan dari Tuhan? Supaya kita mendapat keadilan dari Tuhan adalah tetap hidup dalam ketulusan. Saudara sekalian, prinsip yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan keadilan dari Tuhan. Hidup dalam ketulusan itu yang pertama. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, Tuhan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Hari ini kalau kita diperlakukan tidak adil, percayalah kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali ragu. Menarik sekali di dalam ayat yang pertama, kata Tuhan aku percaya disandingkan dengan kata aku tidak ragu-ragu. Tahukah saudara bahwa musuh kepercayaan kita, musuh iman kita adalah
keraguan-raguan, dan kekhawatiran. Pada waktu kita berkata, aku tidak ragu sedikit pun, berarti kehidupan kita telah kita serahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, pembalasan adalah hak Tuhan. Pembalasan adalah milik Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mempercayakan perkara kita kepada Tuhan. Kita menuntut keadilan dengan cara kita. Kita menuntut keadilan dengan tindakan-tindakan kita yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita ragu akan kuasa Tuhan. Hari ini kalau kita ada persoalan, orang memperlakukan kita nggak adil, bahkan mungkin orang berbuat jahat kepada kita. Hiduplah dalam ketulusan hati dan percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, tempatkan Tuhan dalam posisi yang benar. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Karena saya percaya, kita semua tahu bahwa Tuhan adalah pembela kehidupan kita. Saudara, ayat yang kedua memberikan suatu petunjuk kepada kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, mari kita belajar untuk apa? Membuka hati untuk introspeksi diri, apakah memang kesalahan itu ada dalam diri kita, atau memang kita yang belum dewasa di dalam iman, sehingga pada waktu kita berdoa minta keadilan Tuhan, maka kita berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku ya Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara-saudara sekalian, di ayat yang kedua bagi saya adalah sebuah urutan dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang penuh dengan pengorbanan. Kita berkata, kalau kita ada masalah, kita diperlakukan gak adil, maka kita berkata, ujilah aku ya Tuhan. Saudara, bukankah kehidupan kita di dunia ketika masalah datang, ketika persoalan datang, itu adalah sebuah ujian. Supaya apa? Supaya kita naik kelas dan kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Saudara, ujilah aku adalah sebuah hati yang terbuka untuk kita mau diproses Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan setelah kita lulus ujian, setelah kita mengalami proses ujian dari Tuhan, selanjutnya kita harus berani berkata, cobalah aku Tuhan. Saudaraku, suatu barang ketika dia sudah lulus uji quality, pasti kemudian dicek, kemudian dicoba dulu apakah memang betul-betul terbukti dan terwujud kualitasnya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita lulus ujian, tapi kemudian juga kita dicobai, bukan dari Tuhan, tetapi bisa saja besi menajamkan besi, dan orang menajamkan sesamanya. Bisa saja Tuhan izinkan kuasa kegelapan dunia mencobai iman kita, tapi tahukah saudara, kita dengan hati yang terbuka kita berkata, ujilah aku. Setelah kita berkata ujilah aku, kita berani berkata cobalah aku. Dan yang berikutnya kita berani berkata, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita terbuka, kita telanjang di hadapan Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati kita pun Tuhan mengetahui. Kalau hari ini kita mungkin di mulut kita berkata, aku sudah mengampuni, aku sudah mengasihi. Tetapi Tuhan tahu apakah pengampunanmu, kasihmu adalah kasih yang tidak pura-pura, adalah pengampunan yang keluar dari dalam hati. Tuhan melihat batin kita, Tuhan melihat kedalaman isi hati kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berhenti menjadi orang munafik, karena saya pikir menjadi orang munafik adalah sebuah kesalahan besar, karena kita sedang hidup di hadapan Allah yang maha tahu. Saudara, bagaimana kita meminta keadilan dari Tuhan? Hiduplah dalam ketulusan hati. Yang pertama, yang kedua, percaya dan jangan ragu kepada Tuhan. Biarlah pembalasan itu milik Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ajarkan kita supaya kita introspeksi diri. Ujilah aku, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku. Dan yang keempat, firman Tuhan berkata di ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju kepada kasih karuniamu. Kalau kita ada persoalan, jangan fokus kepada masalah. Alihkan mata kita bukan memandang kepada besarnya masalah, tapi kita mari belajar mata kita tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu punya jalan untuk menyembuhkan kita.
Tuhan selalu punya jalan untuk menguatkan batin kita yang mungkin hari ini sedang remuk redam, kita dikecewakan, ada orang-orang meninggalkan kita, kita diperlakukan gak adil, kita diperlakukan seolah-olah bahwa kita ditekan baik secara verbal, secara fisik atau apapun. Jangan fokus kepada masalah. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan membangkitkan dirimu kalau mata kita mau tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Apakah kita hari ini kehilangan kasih dari dunia? Jangan pernah bimbang, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Yang kelima adalah dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saya pikir adalah prinsip utama dalam diri kita. Kalau kita mau minta keadilan Tuhan, hiduplah benar. Kalau kita mau minta keadilan Tuhan, mata kita harus tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan keadilan dari Tuhan, percayalah, jangan ragu. Kalau kita mau mendapatkan keadilan dari Tuhan, mari kita belajar untuk hidup dalam ketulusan hati. Saya percaya bahwa semuanya itu terangkum, bahwa roh kebenaran akan menuntun kita untuk terus hidup dalam kebenaran, dan pada waktu kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita nggak diperbudak oleh sakit hati, kita nggak diperbudak oleh kejengkelan, kita nggak diperbudak oleh dosa, kita nggak diperbudak oleh tipu daya iblis dan di dunia. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itu akan memerdekakan kita, membenarkan kehidupan kita, dan terus menuntun kita dalam kebenaran. Dan yang muncul dalam kehidupan kita apa? Pasti buah-buah roh. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus dari dalam membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya berhenti bicara, tapi kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti bicara di dalam kehidupan kita semua. Saya mengajak kita semua berdoa. Kalau hari ini saudara dalam pergumulan yang berat, diperlakukan tidak adil, saudara punya pergumulan yang berat, saudara punya masalah yang berat, ingat firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tetap hidup dalam ketulusan, tetap percaya dan gak ragu, mengintrospeksi diri kita, dan mata kita harus terus tertuju kepada kasih karunia Tuhan, dan tetap setia hidup dalam kebenaran. Bapa di surga, kami berdoa, ajar kami untuk setia melakukan firman-Mu, sebab firman-Mu itu mengandung janji yang luar biasa. Walaupun terkadang kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, kami tidak mengerti Tuhan kemana akan kami bawa dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu itu adalah penuntun kehidupan kami. Biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu dan hati kami tetap percaya. Kalau hari ini ada di antara kita yang sakit, mari tumpangkan tangan pada bagian yang sakit, apapun sakit penyakit kita, kuasa Tuhan tak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap kami yang sakit, sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian masih membutuhkan pelayanan doa, pelayanan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.